Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai memahami sifat tanah. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Demikian salah satu ajaran Rasul dalam sebuah hadis, agar kita cinta dan bangga tanah kelahiran kita, tempat kita lahir, tumbuh, berkembang, dan menjadi orang yang dewasa. Lalu bagaimana halnya dengan tanah suci? Bukankah kalimat tanah suci selalu identik dengan Mekah? Benarkah kita adalah termasuk orang yang berharap mati di tanah suci? Bisakah dikatakan bagi yang bukan orang Arab ingin mati di tanah suci termasuk kehilangan rasa keimanannya? Bukankah hadis di atas jelas bukti dari keimanan seseorang antara lain harus cinta tanah kelahirannya? Percayakah kita bahwa bumi ciptaan Tuhan, di belahan manapun kita berada, masih bagian dari bumi juga? Mengapa ada yang suci dan ada yang tidak? Tidak jarang kita mendengar cerita orang-orang yang baru pulang dari Mekah, orang yang baru pulang dari tanah suci, baik umrah maupun haji, selalu memuji-muji tanah suci. Betapa beruntungnya siapapun yang pernah menginjakkan kaki tanah suci, dan tentu saja dengan pahala yang dilipat gandakan ratusan kali lipat sewaktu sholat di sana. Dan bagi kita yang miskin atau kekurangan dan sangat jauh dari tanah suci, mungkin hanya bisa cemburu saja. Kadang-kadang timbul pemikiran, apakah Tuhan memang adil? Mengapa ada perbedaan tanah suci dan tanah yang tidak suci? Sedangkan bila acuannya adalah hadis di atas, berarti setiap tanah kelahiran kita adalah tanah suci. Sebab di tanah itu kita lahir, tumbuh, dibesarkan, bertempat tinggal, makan, minum, dan sebagainya. Dan mencintainya adalah bagian dari iman. Lalu mana yang lebih suci? Tanah air kita ataukah Mekah yang dikenal sebagai tanah suci? Bagaimana penjelasan mengenai hal ini? Bila yang menjelaskan Mekah adalah tanah suci itu Rasulullah, maka menjadi masuk akal karena Rasul lahir di Mekah. Itu artinya tanah kelahiran adalah tanah suci. Wahai anak-anakku, murid-muridku, sebenarnya tujuan kita membicarakan tanah bukanlah mengenai tanah suci atau tidak suci, namun belajar mengenal sifat tanah, yang antara lain adalah diam, tidak bergerak, sabar, istiqomah, selalu di situ dan selalu begitu. Keuntungan bagi kita yang telah paham sifat tanah dalam diri adalah bahwa kita cenderung menjadi orang yang diam bila memang sebaiknya diam. Diam adalah emas, demikian kata-kata bijak yang sering kita dengar untuk menggambarkan pentingnya diam. Bahkan salah satu hadis Rasul menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka sebaiknya bicaralah yang baik-baik saja atau diam bila memang tidak bisa bicara yang baik. Tentu saja dalam pergaulan kita harus bijak kapan sebaiknya diam dan sebaiknya bicara. Bagi orang yang bodoh, diam adalah emas atau lebih berharga. Sebab bila berbicara, langsung ketahuan kebodohannya. Sedangkan bagi orang yang bijak, maka bicaranya bagaikan mutiara, karena penuh dengan nasihat, saran, petuah yang sungguh berharga, yang bernilai pencerahan. Dalam suatu seminar atau pengajian, sang penceramah harus banyak bicara, harus banyak menjelaskan hal-hal yang menggugah, menginspirasi para pendengar. Tanah juga bersifat sabar apapun yang kita perlakukan.
lakukan pada tanah. Dia hanya menerima saja. Bahkan tanah membalas dengan hasil bumi yang luar biasa, baik itu padi, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Dia selalu membalas dengan kebaikan. Sedangkan apabila kita mengalami musibah karena tanah, baik itu tanah longsor, gempa bumi, tanah gerak, dan retak-retak, tentu ada penyebab lain, atau karena hilangnya keseimbangan alam. Sifat tanah yang menyerap air dan tahan panas sungguh luar biasa jika kita mampu mempraktekannya. Menyerap ilmu pengetahuan dari manapun dan dari siapapun, dan tahan terhadap sindiran, hujatan, dan fitnahan adalah modal utama untuk menjadi orang besar atau tokoh yang hebat. Orang yang selalu berubah-ubah pendirian, pandangan hidupnya, seleranya, dan tidak memiliki perilaku yang istiqomah, sungguh amat menyulitkan orang-orang yang bergaul dengannya. Tanah adalah tempat kita berpijak, tempat kita berada, tempat tinggal, tempat kita menuliskan nama dan alamat kita, sehingga memudahkan orang untuk mencari kita. Jika karakter kita mudah dikenali, mudah dipahami, akan membuat orang lain merasa nyaman dan mudah menentukan sikapnya terhadap kita. Lain halnya dengan sifat-sifat munafik, palsu, sungguh sangat menyulitkan untuk disikapi dan selalu menimbulkan perasaan was-was dan cemas bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang halus, lembut, cerdik, namun licik dan jahat lebih berbahaya daripada preman yang kelihatan kasar dan jahat. Wahai murid-muridku, anak-anakku, sungguh anugerah yang luar biasa bila kita memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melihat diri sendiri bagaikan orang yang sering-sering bercermin untuk melihat kekurangan diri. Dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah. Demikian penggalan kalimat celotehan orang yang tidak dikenal oleh Pak Iman di warung kopi Pak Karjan yang ada di pojokan Pasar Kliwon di suatu malam yang sedang turun gerimis. Tanpa sengaja Pak Iman mendengar orang tersebut menasihati temannya dengan gaya sok tua, sok bijaksana. Namun Pak Iman tidak mempermasalahkan gaya orang itu yang sok-sokan. Baginya, suara yang didengar hakikatnya adalah suara Tuhan. Sebab tanpa izin Tuhan, orang tersebut tidak akan dapat berbicara. Demikian juga dengan dirinya. Tanpa izin Tuhan, dia pun tidak dapat mendengar. Dan suara Tuhan adalah suara kebenaran. Pak Iman melanjutkan kalimat orang tersebut di dalam hatinya. Dari tanah kembali ke tanah. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Dari kita kembali kepada kita. Bila kebaikan itu dari kita, maka dia akan kembali kepada kita. Demikian juga dengan keburukan. Bila dari kita munculnya adalah pujian, maka dia akan kembali dalam bentuk pujian. Demikian juga bila hinaan. Bukankah ini hukum pantul atau hukum kemah? Bukankah memang dalam hidup ini berlaku hal seperti itu? Bukankah hal ini hukum innalillahi? Pak Iman asik melamun, bukan sekedar melamun, namun berdialog pada diri sendiri. Gara-gara terpancing celotehan orang yang tidak dikenal di warung itu. Itulah sebabnya mengapa malam itu Pak Iman berangkat ke warung itu sendirian. Biasanya dia selalu ditemani Parjo atau Pak Ijan. Rupanya Tuhan ingin memberikan petunjuk kepada dirinya. Seandainya dia bersama teman-temannya, tentu Pak Iman akan asik mengobrol dengan teman-temannya dan tidak akan mendengarkan celotehan orang itu. Pak Iman adalah anggota baru, atau boleh dibilang murid baru, yang Jabar. Dia belum pernah bertemu dengan yang Jabar. Dia hanya sering mendengar wejangan-wejangan yang Jabar melalui HP. Ngaji belajar urip adalah menu favorit bagi Pak Iman semenjak dia diberitahu oleh temannya tentang yang Jabar. Dan dia merasa sangat beruntung karena langsung cocok dan dapat menikmati wejangan-wejangan yang Jabar meskipun hanya mendengar suaranya saja. Malam itu Pak Iman merasa menjadi orang yang paling
paling beruntung. Meskipun profesinya hanyalah sebagai TU bank alias tukang udek bangunan alias kuli bangunan, tetapi dia tidak pernah mempermasalahkan itu. Sebab bagi dia sekarang yang penting adalah rasa. Bukankah kebahagiaan adalah urusan rasa? Siapa yang merasakannya? Bukankah itu bagian dari rahasia alam semesta? Sebagaimana rahasia-rahasia yang lain yang ada di dalam Astabrata. Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.